GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease merupakan penyakit yang sering ditemui dan juga banyak mendapat perhatian dan pertanyaan di channel ini. Salah satu pertanyaan yang sering muncul mengenai penyakit ini adalah tentang diagnosis dari GERD. Apakah saya memang terkena GERD? Nah, kali ini kita akan memperkenalkan cara mudah deteksi atau diagnosis GERD, yaitu kuesioner GERD-Q. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu saya Cecep. Selamat datang di Caiherak. GERD merupakan penyakit yang disebabkan oleh reflux atau aliran balik cairan lambung ke kerongkongan. Dalam kasus tertentu bahkan dapat mencapai struktur lain di atasnya, termasuk tenggorokan, rongga mulut, dan bahkan saluran napas. Cairan lambung ini bersifat korosif dan merusak, sehingga gejala GERD berkaitan dengan kerusakan jaringan yang dilalui oleh cairan lambung ini. Adapun diagnosis atau deteksi dari GERD dilakukan secara klinis, artinya dengan mengandalkan wawancara untuk melihat pola gejala, serta pemeriksaan jasmani sudah dapat disimpulkan apakah seseorang terkena GERD atau tidak. Jarang harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, hanya kasus tertentu saja yang memerlukan pemeriksaan lanjutan tersebut, misalnya endoskopi apabila ada tanda bahaya atau alarm sign. Dilihat dari pola gejala, GERD dapat memberi gambaran gejala khas atau tipikal, terutama heartburn atau rasa terbakar di dada, serta regurgitasi yakni sensasi cairan lambung yang naik ke rongga dada. Sebagian yang lain dapat berupa gejala tidak lazim atau atipikal. Untungnya hanya sedikit saja penderita GERD yang memiliki gejala atipikal ini. Dikarenakan kita dapat mendiagnosis GERD dengan cara klinis tersebut, maka kemudian para ahli membuat sistem kuesioner sederhana yaitu GERD-Q. GERD-Q ini merupakan kuesioner terstruktur yang divalidasi untuk deteksi atau diagnosis GERD dengan gejala tipikal. Terdiri dari 6 pertanyaan pilihan jamak, di mana setiap jawaban diberi skor dan kemudian total skor dari semua pertanyaan akan dijumlahkan. Apabila seseorang memperoleh skor tertentu, maka orang tersebut besar kemungkinannya menderita GERD. Kuesioner GERD-Q ini juga telah divalidasi untuk pasien Indonesia dan dapat digunakan oleh pasien secara mandiri. Ini adalah bentuk dari kuesioner GERD-Q. Seperti kita lihat, ada 6 pertanyaan tentang gejala yang dialami dalam 7 hari terakhir. Kita lihat bahwa apabila seseorang mendapat poin 8 atau lebih, maka seseorang tersebut besar kemungkinannya menderita GERD. Selain itu, semakin besar skor juga menandakan keparahan GERD yang meningkat. Selain untuk deteksi atau diagnosis, GERD-Q juga dapat dipakai untuk menilai hasil terapi. Misalkan seseorang sebelum diterapi memiliki skor GERD-Q 13. Kuesioner ini diulang 2 minggu kemudian, misalnya skornya turun menjadi 10, dan 2 minggu lagi diulang menjadi skor 7. Penurunan skor GERD-Q ini menandakan bahwa terapi yang diberikan berhasil, sekaligus menegakkan diagnosis pasti dari GERD tanpa memerlukan pemeriksaan penunjang lainnya. Apabila skor ini tidak menurun atau menurun namun tidak signifikan, maka dapat menjadi indikasi untuk dilakukan evaluasi yang lebih lanjut, misalnya endoskopi, pH-metri, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan, di website Caiherak juga tersedia kalkulator digital GERD-Q. Kalkulator ini berupa laman website dengan pertanyaan dan jawaban yang bisa diakses melalui PC atau handphone. Adapun tautan dari laman website tersebut tertera di layar dan juga tercantum di bagian deskripsi dari video ini. Baiklah, sampai juga kita di akhir video singkat Caiherak kali ini. Jangan lupa dukungan Anda terhadap channel ini dengan subscribe dan menekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Akhirnya saya Cecep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.